Yuk kembali lagi di channel Vogozer Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita The Boxing ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya kita jadi tahu tentang latar belakang Yuto menjadi juara dunia junior welter hanya dengan kerja kerasnya. Dan kini begitu hari H tiba, pertandingan keduanya akan segera berlangsung. MC pertandingan pun bilang pada seluruh penonton, siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara bakat terkuat versus usaha terkuat. Di sudut ring, Misaki nanya ke Yuto apa dia masih ingat tentang rencana strateginya. Dengan tatapan mata tajam meski diiringi detak jantung grogi, Yuto ingat persis strategi apa yang harus dia jalankan untuk ngelawan Yu. Begitu dia dan Yu udah saling berhadapan di depan wasit, Yuto bilang dalam hati, aku gak boleh takut. Meski jatuh dan kalah, aku harus bangkit lagi dan bertarung sampai akhir. Aku harus membuktikan dengan kemampuan tinjuku. Selang beberapa detik kemudian, wasit mengangkat tangan sebagai tanda pertandingan ronde pertama pun dimulai. Baru aja ronde pertama dimulai, tanpa ragu Yuto langsung melancarkan step infighter secepat kilat demi memperpendek jarak. Hebatnya sambil terus mendekat, Yuto mampu menghindari jab dahsyat milik Yu yang selama ini selalu menumbangkan petinju yang lain. Dia pun melancarkan strike punch full power yang memaksa Yu bertahan mundur sambil sesekali melancarkan jab berkecepatan tinggi. Tapi setiap kali Yu melancarkan jab, Yuto selalu menghindar dengan dan langsung dash secepat kilat ke depan tanpa memberikan celah pada Yu melancarkan pukulan lebih kuat. Ngelihat itu, Misaki puas dengan aksi Yuto yang sekarang. Dia berharap Yuto terus menyerang Yu tanpa henti selama 12 round pertandingan. Karena mau bagaimanapun, pukulan strike dahsyat Yu yang menghancurkan Elliot dan juga Jane gak mungkin bisa Yuto counter ataupun hindari. Kalaupun melakukan guard, itu adalah pilihan terakhir. Satu-satunya pilihan terbaik adalah menjaga jarak sesempit mungkin. Karena pukulan Yu membutuhkan jarak untuk melayang setelah mengambil posisi. Jadi strategi utama Yuto jelas, dia nggak boleh sedikit pun memberikan Yu jarak dan waktu untuk mengambil posisi. Dengan cara selalu menyerangnya selama pertandingan berlangsung, Misaki yakin dengan kekuatan fisik Yuto strategi ini menjadi memungkinkan. Misaki bilang, serang terus dia, dan jika kau bisa bertahan sampai akhir, pasti akan ada juga harapan kemenangan untuk kita. Kata Misaki itu dipatuhi secara sempurna oleh Yuto di atas ring saat ini. Di sisi lain, Misaki juga beralasan kalau Yu yang punya bakat sebagai monster. Pertandingan dia semuanya berakhir di ronde pertama atau paling lama itu ronde kedua 11 detik. Jadi dia nggak pernah sekalipun melakukan pertarungan jangka panjang pada pertandingan. Kalaupun disebut sebagai seseorang yang hidup di dimensi waktu yang lain, jika tubuhnya nggak mengikuti keinginannya, Yu juga akan menjadi orang yang nggak berguna, bukan? Kau harus bertahan sampai dia kelelahan. Itulah yang Misaki ucapkan sebagai strategi dari Yuto. Tapi ternyata strategi tersebut udah diperkirakan oleh Kei. Sebelumnya dia sempat memberikan video rekaman Yuto dan ngejelasin ke Yu kalau otot Yuto yang seperti baju zirah adalah bukti kalau kekuatannya luar biasa. Otot-otot itu benar-benar hebat dan bukan hanya untuk pertahanan, melainkan untuk kecepatan yang luar biasa juga. Kei bilang dengan perpindahan tubuh yang seperti petir serta dilanjutkan dengan pukulan yang sangat cepat. Bagi seorang outboxer, itulah yang disebut lawan yang menakutkan. Meski sesekali dia terkena pukulan, semangat bertarungnya yang luar biasa membuatnya akan terus bangkit meski jatuh berkali-kali. Makanya dia pantas disebut sebagai infighter terkuat yang pernah ada. Tapi senjata yang paling besar dari dia nggak lain yaitu kekuatan fisik. Di pertandingan itu, dari awal sampai akhir Yuto nggak pernah sedetik pun berhenti melakukan serangan. Jadi dia pasti akan menyerangmu tanpa berhenti dengan kekuatan fisik yang melampaui kemampuan manusia. Terus apa yang akan kau rencanakan untuk melawannya, Yu? Waktu itu Yu ngejawab, sepertinya cukup memukulnya sebelum dia mendekat, seperti yang selalu saya lakukan. Kei pun nggak menjawab apa-apa dan cuma tersenyum dan mengatakan, enggak, itu bukanlah caraku. Sambil mengingat kata-kata tersebut, Yu melancarkan strategi seperti yang Kei sarankan. Seketika mata Yuto dan Misaki terbuka lebar ngelihat perubahan aksi Yu. Dengan wajah kaget, Yuto bilang dalam hati, hah? Sekarang apa yang sedang dia lakukan? Infight. Terlihat saat ini Yu meniru style infight milik Yuto. Sementara itu Kei tertawa dalam hati dan bilang, sekarang tunjukkan apa yang dinamakan bakat absolut itu. MC pertandingan pun bilang, wah, situasi apa sekarang ini? Atlet Yu menghentikan stepnya dan memulai memasuki situasi infighter.
Kenapa tiba-tiba berubah drastis seperti ini? Yu tuh nggak mau dirinya terlalu banyak mikir ngelihat Yu ganti style ke invite. Karena mau gimana pun secara pengalaman jarak dekat udah sangat menguntungkan baginya. Dalam hati dia bilang cukup lakukan sesuai dengan kerja kerasku selama ini. Tapi tiba-tiba ceduak, sebuah hantaman hook menghempaskan kepala Yuto dengan keras yang ngebuat mata Misaki, Peter dan seluruh penonton terbuka dengan lebar. Seperti biasa, cuma Kei yang gak kaget ngelihat kejeniusan Yu ini. Kesal dirinya terkena pukulan, Yuto langsung melancarkan counter right hook sebagai cara untuk membalas. Tapi lagi-lagi justru hook Yu lah yang mendarat keras di kepala Yuto dan membuatnya makin parah kebingungan. Sambil terus terkena pukulan, dalam hati Yuto bilang, apa sekarang dia sedang mengikuti gerakanku? Gerakan yang aku latih dengan kerja keras seumur hidupku. Dia melakukannya dengan lebih cepat dan lebih tepat dariku. Bagaimana ini mungkin terjadi? Kata Yuto dengan mata yang terbuka lebar, diikuti Misaki yang juga sama sekali nggak percaya apa yang sedang dia lihat ini. Yuto pun bilang lagi, keyakinan bahwa aku nggak akan bisa mengalahkan orang ini meski apapun caranya dan selama apapun upayanya. Kenapa keyakinan ini tiba-tiba muncul sekarang? Ngelihat Yuto terdiam gak bereaksi saat dipukuli ngebuat MC berteriak, apa kalian lihat? Gimana cara kita menjelaskan ini semua? Sedang terjadi hal yang sulit dipercaya meski kita sekarang ngelihatnya di atas ring sendiri. Kei pun tersenyum makin lebar dan bilang dalam hati, ya benar, rebut dan injaklah sebanyak yang kau bisa Yu. Itulah yang dinamakan hidup. Yuto berinisiatif memasang stance guardnya dengan sangat rapat. Tapi dia justru jadi samsak hidup yang gak berhenti terkena pukulan Yu. Dalam hatinya Yuto berteriak, aku harus bagaimana? Di sudut ring, Misaki berharap Yuto mampu bertahan sekuat tenaga. Dia janji akan memberitahu solusinya jika berhasil selamat di ronde ini. Di saat ini, semua orang mengharapkan Yuto bertahan di ronde pertama, termasuk seorang anak yang sepertinya sakit kanker di rumah sakit. Lalu akhirnya lonceng ring tinju pun berbunyi sebagai tanda ronde pertama berakhir. Ketika berada di sudut ring, Misaki meminta Yuto untuk tetap fokus. Tapi dia malah ngejawab, manajer lihat bukan, dia terlalu kuat. Aku sama sekali nggak tahu harus melakukan apa. Misaki pun bilang, benar, dia memang kuat. Tapi dengarkan aku baik-baik. Meski dia seperti itu, tapi bukan berarti dia lebih kuat dalam segala hal. Aku akan memberitahumu cara melawannya yang hanya bisa dilakukan olehmu. Jadi dengarkan baik-baik. Sementara itu, Kei sendiri juga bertanya kepada Yu gimana menurutnya tentang Yuto di ronde pertama tadi. Menurut Yu sih, Yuto lumayan kuat, tapi lebih ke arah kelas ringan. Ya, mungkin maksud kata-kata Yu itu pukulannya itu nggak terlalu berat ya. Kei pun tersenyum dan ngejawab, ya sekarang memang masih seperti itu, tapi dia akan menjadi lebih kuat jika semakin mendapatkan rintangan. Layaknya seorang MC di sebuah anime sport. Jika kau lengah, bisa aja kau terkena pukulan darinya. Dan ronde kedua pun akan segera dimulai. Baru aja lonceng berbunyi, Yuto dan Yu udah berada di posisi invite-nya masing-masing. Tanpa ragu Yuto melancarkan short hook-nya. Tapi lagi-lagi justru dialah yang terkena hook Yu yang menirunya seperti cermin. Bedanya, mata Yuto kali ini sama sekali nggak kebingungan. Matanya penuh dengan keyakinan harapan karena udah diinstruksikan oleh Misaki bahwa dia harus memukul secara bertubi-tubi seperti yang selama ini dia lakukan dan paling dia kuasai. Waktu timer ronde pertama tadi, Misaki bilang jangan terganggu sedikit pun dengan kekuatannya. Fokuslah hanya pada apa yang kau kuasai dan latihanmu selama ini. Cukup lakukan boxingmu. Kata-kata itu benar-benar dipatuhi secara disiplin oleh Yuto yang pantang menyerah. Jadi meski pukulan Yu berkali-kali masuk, Yuto langsung membalasnya dengan kombinasi hook uppercut penuh determinasi. Dalam hati Yuto bilang, gak apa-apa jika aku bersiap mendapatkan pukulan. Aku akan bisa bertahan meski menyakitkan, asalkan gak pingsan. Aku akan bisa terus bertarung. Siapa sangka kegigihan Yuto yang luar biasa tersebut mulai memperlihatkan kalau dalam adu invite kini Yu yang terdorong ke belakang. MC pun bilang, wah, sambil membakar seluruh tubuhnya, atlet Yuto berhasil memimpin. Tapi Bob sang mantan juara dunia tahu kalau ini cuma trik psikologi dari Kei. Dia tahu persis Yu belum mengerahkan kemampuan yang sebenarnya. Seketika Yuto terkaget-kaget karena ngelihat aura tekanan Yu yang berubah drastis. Ternyata kini Yu menciptakan jarak dan memaksa Yuto harus mengejarnya secepat mungkin ke depan. Tapi tiba-tiba Yu melancarkan rentetan jab dahsyatnya yang gak mampu ditangkis sekaligus oleh Yuto dan membuat dia sama sekali gak bisa mendekat. Sambil berkeringat dingin, Yuto bilang dalam hatinya,
Aku nggak bisa mempersempit jarak. Gimana ini? Apakah aku harus melakukan guard? Kata Yuto sambil merapatkan guardnya di sekitar wajah dan badan atas. Namun tiba-tiba, cing! Sebuah body blow dari Yu meluncur deras dengan kekuatan yang gak terbayangkan. Pukulan itu mendarat dan menghunjam keras di ulu hati Yuto sampai-sampai dia sangat kesakitan serta matanya memutih. Pukulan tersebut benar-benar telak yang membuat Yuto down dan untuk pertama kalinya. Sambil tersenyum licik, Kei bilang dalam hati, "Ya, cobaan yang sesungguhnya dimulai dari sekarang." Para penonton pun bersorak ngelihat power punch Yu yang luar biasa itu. Tapi siapa sangka di antara penonton itu ada Yamaguchi, sahabat lama Yuto yang dulu memutuskan keluar sekolah dan bekerja di perkapalan. Dia nggak tahan ngelihat penderitaan Yuto yang lebih jauh lagi. Wasit pun memulai hitungan KO. Sementara itu Misaki harap-harap cemas agar Yuto masih bisa bertahan. Dengan napasnya yang mulai sesak terkena body blow yang parah dari Yu, Yuto bilang dalam hati, "Sial, ayo bernafas. Aku harus bernafas, ayolah." Akhirnya Yuto berhasil mengontrol kembali pernafasannya dan bangkit berdiri ke atas sebelum wasit menyelesaikan hitungan ke-10. Sambil terus mengontrol pernafasannya, MC pertandingan bilang, "Atlet Yuto kembali bangkit." Tapi penentang terkuat yang belum pernah ada dalam sejarah akan ngebuat Yuto mengalami kesulitan yang luar biasa. Apakah dia bisa melewati kesulitan ini? Wasit pun kembali melanjutkan pertandingan dan Yu langsung melancarkan rentetan jab yang gak bisa Yuto hindari secara sempurna. Tapi sambil terus dash ke depan, Yuto bilang dalam hati, memang gak mungkin bisa menghindari dengan sempurna. Tapi gak ada pilihan lain selain menerobos ke depan sambil terkena pukulan. Kata Yuto yang memaksa dash ke depan, mendekati Yu gak peduli seberapa banyak pukulan yang dia terima. Akhirnya setelah berhasil mendekat, Yuto langsung melancarkan strike punch full power yang memaksa Yu berada dalam posisi bertahan dan langsung di follow up dengan dash berikutnya. MC pertandingan beserta Kei gak menyangka Yuto bisa mengeluarkan pace serangan seperti ini, padahal tadinya sempat down. Sungguh kemampuan recovery yang luar biasa. Dalam hati Kei dia bilang, meski terkena pukulan tapi dia masih bisa menyerang lagi seperti ini. Bagus. Meski sempat menekan, nyatanya Yuto makin kesal karena tiap kali serangannya ditahan, jarak antar dia dan Yu ternyata makin lebar. Ngerasa jarak serangannya udah cukup, tiba-tiba Yu mengerahkan stance andalannya. Sontak Yuto pun panik dan kebingungan antara dia harus melakukan guard ataupun backup step. Dalam hatinya Yuto bilang, "Enggak, aku gak akan bisa menang jika cuma melarikan diri. Hanya sekarang kesempatanku untuk menyerangnya." Saat strike andalan Yu meluncur, meski itu melukai pipinya, ternyata Yuto berhasil menghindar dan meminimalisir damage yang ngebuat Kei cukup kagum. Di celah kesempatan itulah Yuto langsung membalas dengan cross full power. Sayang, pukulan itu pun berhasil dihindari secara sempurna oleh Yu. Ngelihat itu, Kei bilang dalam hati, ketangkasan yang luar biasa dan keberanian menyerang dengan tepat sampai saat-saat terakhir. Meski dia adalah musuh, tapi aku mengapresiasikannya. "Berjuanglah hingga akhir Yuto," kata Kei dengan senyum liciknya. Selagi Yuto terus menyerang dengan gigih tanpa terasa, pertengahan ronde kedua udah terlewati. Baru kali ini ada petinju yang bisa menyerang Yu dengan intensitas seperti ini. MC tahu kalau Yuto sedang memperlihatkan potensinya sebagai impact terkuat. Tapi tentu aja damage yang tercicil dari pukulan Yu semakin terlihat jelas di tubuh Yuto. MC bilang, sampai di mana pertarungan yang tanpa harapan ini bisa berlanjut? Yuto sadar damage di tubuhnya udah makin parah dan badannya makin gak mau mendengarkan perkataannya. Dalam keadaan menderita seperti itu, Yuto tetap aja melakukan dash kilat ke depan agar gak memberikan celah ruang sedikit pun kepada Yu. Tapi sekali damage tetaplah damage, hingga sebuah body blow berhasil menghentikan dash Yuto. Diikuti strike punch dahsyat Yu yang membuat Yuto down untuk kedua kalinya, serta Misaki makin panik berkeringat dingin. Selagi wasit menghitung angka KO, Yuto kembali teringat dengan sosok ayahnya yang selalu menyemangatinya sejak kecil. Sosok itulah yang selama ini selalu menjadi idola Yuto untuk kembali bangkit apapun yang terjadi. Makanya meski matanya udah terlihat gak fokus lagi, tapi dengan tekadnya yang luar biasa, Yuto kembali bangkit dan bilang dalam hatinya, "Aku harus membuktikannya. Aku harus." Tentu kegigihan itu ngebuat siapa aja merinding ngelihatnya. Penonton pun bersorak keras ngelihat kebangkitan Yuto dan MC
pun bilang dengan lantang, atlet Yuto telah menciptakan kemenangan ajaib karena selalu bisa bangkit meski telah terjatuh berkali-kali. Akan tetapi kali ini lawannya amat sangat kuat. Apakah atlet Yuto bisa mewujudkan kemenangan ajaib meski dengan lawannya kali ini? Jujur, wasit sendiri saat ini sedang bingung apakah Yuto masih sadarkan diri ataupun enggak ketika ngelihat pandangan matanya. Tapi ngelihat kegigihan Yuto yang luar biasa, wasit ngerasa belum saatnya memberikan keputusan TKO dan dia hanya bisa mengawasi pertandingan. Memang pertandingan kembali dilanjutkan dan tentu aja damage yang Yuto terima makin lama makin nambah parah. Di saat semua penonton bersorak atas kegigihan Yuto, justru Yamaguchi meneteskan air mata dan bilang dalam hatinya, "Yuto, apa kau melakukan ini demi orang lain? Apa kau melakukannya sampai seperti ini demi memberikan harapan kepada orang-orang sepertiku? Asal kau tahu, berkat inspirasimu yang telah menunjukkan dunia baru padaku, aku bisa melewati masa-masa tersulit dalam hidupku. Setelah berusaha dengan sangat sungguh-sungguh, sekarang meski kecil aku punya tokoku sendiri. Penyakit ketergantungan alkohol ibuku juga semakin mendapatkan pengobatan yang baik. Jadi sekarang kau boleh berhenti dalam melakukan pertarungan yang berat seperti ini. Kau boleh jatuh, Yuto. Gak apa-apa meski kau menyerah," kata Yamaguchi yang gak tahan lagi ngelihat penderitaan Yuto dan jadi bulan-bulanan di depan ramainya penonton seperti ini. Akhirnya ronde kedua berakhir. Yuto masih bisa bertahan dengan damage nggak terbayangkan di sudut ring sana. Di saat MC mulai memprediksikan kemenangan Yu, justru Misaki malah nyuruh Yuto untuk tetap fokus. Dengan pandangan mata yang makin memudar, Yuto mengaku udah mengerahkan segalanya dalam menyerang sampai-sampai dia nggak tahu lagi apa yang sedang dia lakukan. Ngelihat Yuto nyaris putus asa, Misaki pun bilang, "Jangan khawatir, kau udah melakukannya dengan sangat baik. Kau melakukan lebih dari yang kuajarkan. Serang terus. Jika kau terus seperti itu, kesempatan pasti akan datang." Padahal sebenarnya dari hati yang terdalam Misaki khawatir jangan-jangan menyemangati Yuto seperti ini adalah sebuah dosa besar terhadap ayah dan ibu Yuto yang menitipkan anaknya kepadanya. Gak berselang lama, ronde ketiga pun dimulai dan seperti biasa hanya ada dash dan serangan membabi buta di dalam kepala Yuto. Meski begitu, Kei mengakui semangat bertarung Yuto yang luar biasa ini. Tapi hal yang paling menarik dari Yuto itu adalah potensinya. Bisa-bisanya selama pertandingan berlangsung tanpa terasa jarak serangannya semakin mendekat. Dalam hati Kei bilang, orang ini seperti memulai belajar boxing untuk pertama kali. Sekarang pun pada saat ini dia seperti sedang belajar secara langsung di pertandingannya. Dia memang seperti tokoh utama sebuah komik. Semoga dia akan tetap bisa belajar terus seperti itu selama hidupnya, karena Yu butuh lebih banyak pengalaman sebelum melawan Aaron Tide. Ronde keempat, ronde kelima, dan keenam terus aja berjalan dengan posisi yang gak berubah. Damage Yuto makin parah, sedangkan Yu belum terluka sedikit pun kecuali sedikit berkeringat saat ini. Gak terhitung jumlah pukulan yang udah Yu lancarkan untuk mengakhiri perlawanan Yuto, tapi tetap aja Yuto mampu bangkit berkali-kali hingga ngebuat Yu sedikit heran. Dalam hati Kei bilang, "Gimana? Apa kau merasa kesal dia gak berhenti bangkit meski udah berkali-kali kau habisi Yu? Jika kau gak menyerangnya dengan niat untuk membunuhnya, kau bisa kalah loh," kata Kei dengan senyum liciknya. Dia ingin sekali ngelihat Yu mengakhiri dengan sebuah serangan yang mematikan. Sebuah cross dahsyat lagi-lagi mengenai Yuto dan ngebuat dia down. Gak tahu udah keberapa kalinya down ini. Anak kecil kanker sampai menutup matanya gak tahan lagi ngelihat Yuto. Sedangkan Yamaguchi gak berhenti berharap agar Yuto segera menyerah kali ini. Wasit kembali menghitung angka KO. Di hitungan ketiga, Yuto mencoba kembali bangkit tertatih-tatih tapi malah terjatuh kembali ke kanvas. Misaki yang ngelihat keadaan tersebut di sudut ring cuma bisa berkeringat dingin karena dia teringat pernah menanyakan pertanyaan kepada Yuto, apa yang akan dia lakukan jika harus menghadapi situasi yang membuat dia harus menyerah. Seperti biasa Yuto menjawab nggak boleh menyerah apapun yang terjadi. Tapi kemudian Misaki cerita kalau pertemuannya dengan orang tua Yuto di masa lampau adalah anugerah, dan sekarang Yuto menjadi anak angkatnya juga sebuah anugerah. Waktu itu Misaki bilang, "Bukankah kita cukup bersyukur dengan anugerah yang telah kita terima? Jadi Yuto, kau boleh sedikit aja menjadi lebih bebas dan meletakkan beban karena kau adalah anugerah paling berharga yang pernah kumiliki." Sekarang barulah Yuto paham maksud dari kata anugerah dari Misaki sebelumnya. Ternyata kehidupannya selama ini, orang-orang yang pernah dia temui serta semua atlet yang pernah dia lawan di atas ring, semuanya itu adalah anugerah yang harus dia syukuri. Begitu Yuto memahaminya, seketika aura matanya berubah drastis yang
yang ngebuat Yu kaget. Aura mata itu persis seperti Injay yang pantang menyerah dulu saat ngelawan Ryu Baeksan dan menjadi inspirasinya memasuki dunia tinju. Yuto yang kembali bangkit langsung disambut dengan sorakan semua penonton yang mendukungnya. Namun kali ini dia benar-benar berbeda. Serangannya benar-benar tajam, cepat dan bertenaga. Gak ada pilihan lain bagi Yu selain menghindarinya. Dan sambil terus menghindar, ternyata rentetan serangan Yuto makin membuat Yu terdesak ke belakang. Ngelihat perubahan drastis pada Yuto, Misaki pun bilang dalam hati, akhirnya dia berhasil. Boxing Yuto yang berhasil menerobos batas meski hanya dengan usaha dan tekad memanglah kuat. Tapi ada satu hal yang penting yang kurang. Keistimewaan yang sama-sama dimiliki oleh orang-orang jenius adalah sebuah kebebasan. Karena orang yang makin berusaha dengan tergesa-gesa akan semakin jauh dari kebebasan. Oleh sebab itu, kebebasan adalah hal yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki bakat. Akan tetapi pada akhirnya dia juga dapat sebuah kebebasan. Dia yang telah berkembang sampai menjadi juara dunia meski nggak punya bakat apapun, sekarang dia juga berhasil menggenggam sebuah bakat. Kecepatan perkembangannya yang sekarang jika dibandingkan dengan kemarin memiliki dimensi yang berbeda. Monster baru telah lahir, kata Misaki yang membayangkan perkembangan eksponensial Yuto yang nggak masuk akal berkat pencerahannya terhadap kebebasan. Di saat semua orang berpikir Yuto telah berevolusi dalam pertandingan ini dan berpikir kalau Yuto memiliki harapan dalam pertandingan ini, namun tiba-tiba ceduak, hantaman tinju yang sangat dahsyat meledak dari Yu. Bahkan kali ini serangan Yu nggak ditahan sedikit pun. Niat membunuh yang sangat besar terpancarkan dari serangan Yu. Nggak cukup sekali, dia mengerahkan serangan mematikan tersebut bertubi-tubi, lagi dan lagi, ngebuat semua mata penonton terbuka dengan lebarnya sambil mengerahkan strike ultimate-nya yang mendorong Yuto sampai ke ujung ring. Yu bilang, tunjukkan cahaya apa di matamu itu, tunjukkan padaku. Serangan penghabisan Yu benar-benar membuat Kei meneteskan air mata kesenangan karena seperti inilah sosok pemain yang dia idamkan. Pemain yang sama sekali nggak pandang bulu bahkan jika membunuh lawannya di atas ring. Sedangkan Misaki yang ngelihat Yuto nggak berdaya di ujung ring akhirnya melempar handuk sebagai tanda menyerah. Wasit pun segera menghentikan Yu dari amukannya. Dan kali ini Yuto benar-benar ambruk parah di kanvas dengan darah berceceran di mana-mana. Tandu medis pun terpaksa dipanggil dan pertandingan pun segera dihentikan. MC pertandingan bilang serangan maut yang dikeluarkan oleh atlet Yu dengan tiba-tiba. Dia benar-benar mengakhiri pertandingan ini. Penonton pun bersorak atas kemenangan Yu yang sangat fantastis. Di saat Yuto ditandu oleh pihak medis, Misaki benar-benar marah kepada Yu dan berteriak, "Hei kau, apa kau berencana untuk membunuhnya, bajingan?" kata Misaki sambil mencoba menampar Yu yang nggak punya ekspresi wajah bersalah. Tapi Kei menangkap tangan Misaki dan bilang, Hei, apa boleh melakukan kekerasan pada atlet orang lain seenaknya, bro? Kondisi atletmu terlihat sangat nggak baik, tapi bukankah memang harus para atlet fokus pada pertandingan? Hal seperti ini bisa aja terjadi. Harusnya kau jangan terlalu bersemangat. Misaki menarik tangannya dari genggaman Kei dengan kesal dan dia menjawab, pertandingan kau bilang? Yang barusan itu bukan boxing lagi. Semua atletmu hanyalah monster kebarat. Kei makin tersenyum melihat musuhnya marah-marah seperti ini. Sementara itu ternyata Rontai juga ikutan hadir nonton di arena. Dia menatap Yu dengan seksama dan setelahnya pergi entah kemana. Gak berselang lama Yuto pun tiba di rumah sakit dan langsung dirawat. Dokter berkata jujur pada Misaki kalau rahang Yuto benar-benar pecah. Kalaupun nyaris bisa pulih, bisa dikatakan kedepannya udah gak memungkinkan lagi untuknya melakukan tinju. Misaki sendiri terlihat sangat menyesal karena terlambat melemparkan handuk. Bahkan menyesal mengenalkan tinju kepada Yuto sampai-sampai dia terluka parah seperti ini. Misaki meneteskan air mata karena mengingat Yuto adalah anak titipan dari sahabatnya yang harus dia jaga baik-baik. Ngelihat Misaki yang menangis sambil terbata-bata, Yuto bilang, terima kasih. Ucapan yang membuat Misaki makin larut dalam kesedihannya. Siapa sangka di sudut meja ruangan tempat Yuto dirawat ada titipan buah yang diberikan oleh Yamaguchi. Yamaguchi berdoa atas kesembuhan Yuto dan berharap bisa ketemu lagi sesegera mungkin. Berkat semua doa dari yang mendukungnya, progres pemulihan Yuto lebih awal dari biasanya. Dokter udah membolehkan Yuto untuk pulang dari rumah sakit, tapi kemudian dia malah minta Yuto untuk ketemu dengan anak sakit kanker yang kebetulan berada di rumah sakit yang sama dan sangat mengidolakan
penolakannya. Pertemuan Yuto dan anak tersebut berlangsung ceria, dan siapa sangka ternyata Yuto selama ini banyak memberikan sumbangan finansial untuk kesembuhan penyakit anak tersebut. Ibu si anak pun mengucapkan terima kasih pada Misaki dan bilang, apakah Anda tahu bahwa butuh keberanian yang luar biasa hari demi hari untuk bertarung dengan penyakit langka ini? Seperti apa penyakitnya memburuk, bagaimana cara mengobatinya, bahkan pada awalnya kami nggak tahu apakah penyakit ini bisa disembuhkan ataupun enggak. Anak itu harus melawan rasa takut dan keputusasaan yang datang menghampirinya setiap hari. Kami telah banyak merepotkan atlet Yuto, bukan hanya sekedar biaya pengobatan saja. Anak ini juga pasti mendapatkan keberanian setiap kali melihat atlet Yuto selalu bangkit lagi, dan berkali-kali si anak yang sakit pun bilang ke Yuto, jika aku udah sembuh, suatu saat nanti saya akan menjadi petinju keren dan kuat seperti kakak. Kata-kata itu membuat Yuto tertegun seperti teringat mendiang ayahnya. Dalam hatinya dia bilang, ayah, aku udah benar-benar berusaha dengan keras untuk menjadi kuat seperti ayah, bukan? Tanpa terasa air mata pun menetes di pipi Yuto karena berhasil menjadi kuat seperti keinginan ayahnya, bermanfaat dan menjadi harapan hidup untuk orang lain yang membutuhkan. Dengan begini maka Yuto sang juara dunia kelas junior welter dengan 31 kali kemenangan dan 5 kali kalah. Karir tinjunya berakhir sudah. Impiannya untuk menjadi kuat seperti mendiang ayah udah menjadi kenyataan. Sementara itu Santorino Fabrizio, sang juara dunia kelas menengah, menonton rekaman pertandingan dengan Yuto bersama pelatih sekaligus manajernya Santorino Marco. Fabrizio bilang, oh, atlet cebol kelas menengah junior dan kelas welter pasti sekarang sedang ngompol ya. Marco ngejawab, gak lama setelah ini mereka akan datang untuk mengambil nyawa kita. Persiapkan baik-baik, ikan terbesar sepanjang generasi. Suruh aja dia datang kemari kalau mau. Dasar orang Asia berambut lancip. Mari kita tunjukkan pertunjukan yang sebenarnya, kata Fabrizio yang gak gentar sedikit pun ngelihat serangan maut Yu itu. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kelanjutan pertarungan Yu menghadapi juara dunia kelas menengah seperti Fabrizio? Saya akan terus alur cerita The Boxing hanya di channel Fogozer Anime, dan stay update.